warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, saya Novi Puspitasari masih di Patriot News TV tentunya, yang menyajikan berita terkini, aktual, berimbang, dan terpercaya. Berikut berita dari kami. Seorang pria 27 tahun berinisial LT, warga Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, ditangkap Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPPA, Polres Tanggamus, dalam persangkaan pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Tersangka dilaporkan oleh keluarga korban yang mengetahui putrinya berinisial Bunga, usia 18 tahun, juga warga Kota Agung, telah diruduk paksa oleh tersangka yang diiming akan bertanggung jawab jika korban hamil. Atas penangkapan tersangka terungkap, dengan modus pacaran, tersangka memperdayai dan mengancam korban saat di rumah tersangka saat keadaan sepi pada sekitar bulan Juni 2021. Tak berhenti di sana, tersangka kembali mengancam korban akan menyebarkan informasi bahwa korban telah digagahinya, sehingga tersangka mengulangi perbuatannya pada bulan selanjutnya hingga diketahui keluarganya. Kasat Reskrim Polres Tanggamus Ibtu Hendra Safwan SAMH mengungkapkan, tersangka ditangkap atas laporan keluarga tertanggal 8 Agustus 2022 terkait dugaan tindak pidana pencabulan dan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Berdasarkan laporan tersebut dan bukti permulaan yang cukup, serta dikuatkan barang bukti yang ada, tersangka berhasil ditangkap pada Jumat 14 Oktober 2022 malam. Ungkap Ibtu Hendra Safwan mewakili Kapolres Tanggamus, AKBP Satyawidi Bidaryadi SIK MKP, Senin 17 Oktober 2022. Kaur Bin Ops Satreskrim Polres Tanggamus, Ibda Primadona Laila SH mengungkapkan. Baik, dapat kami jelaskan jajaran Satreskrim Polres Tanggamus telah mengamankan terduga pelaku dengan inisial ML berusia 27 tahun yang beralamatkan di Pekon Klungu, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus. Itu kami amankan berdasarkan laporan polisi yang dituakan oleh walinya atau kakaknya ke Polres kita dengan melaporkan adanya dugaan persetubuhan terhadap anak di bawah umur. Kronologis persetubuhan tersebut yaitu berawal dari korban yang saat ini memang sudah berusia 18 tahun, tetapi dilakukan persetubuhan tersebut sejak korban masih di bawah umur. Jadi dengan modus pelaku memanggil korban sebanyak 3 kali ke rumahnya, kebetulan memang TKP-nya ada di rumah pelaku, dengan modus akan memberikan uang jajan. Jadi modusnya uang iming-iming atau bujuk rayu. Oke, nah. Pasal yang akan diterapkan? Pasal yang sudah kami terapkan yaitu dengan pasal 76D, junto pasal 81 ayat 2, karena tidak ada ancaman kekerasan, jadi penyidik menerapkan pasal 81 ayat 2 terkait iming-iming atau bujuk rayunya terhadap korban. Berapa tahun? Dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun apabila dilakukan oleh orang-orang terdekatnya, ditambah sepertiga dari ancaman maksimal. Ya, memang betul dapat kita ketahui belakangan ini kejahatan persetubuhan terhadap anak ataupun perbuatan cabul Tanggamus mendapat rating yang termasuk tinggi. Belakangan ini juga unit PPA menangani perkara berkaitan dengan PPA ataupun ABH, anak berhadapan dengan hukum, yang mana pelakunya memang anak di bawah umur. Itu unit PPA memang kerja keras karena kebetulan direktif dari pimpinan di Polda berkaitan dengan apabila polsek-polsek yang menangani atau mendapat laporan berkaitan dengan kasus PPA atau ABH agar segera mungkin dilimpahkan ke unit PPA yang ada di Polres. Makanya Polres Tanggamus khususnya unit PPA sedang banyak-banyaknya nih menanganin perkara berkaitan dengan PPA dan anak berhadapan dengan hukum. Upaya yang ditangani oleh unit PPA sendiri bekerja sama dengan stakeholder terkait, yaitu PT PPA, kemudian Peksos dan CJS, yaitu Criminal Justice System, di mana memang menerapkan beberapa pelatihan ataupun MOU terkait untuk meminimalisir adanya kejadian yang berkaitan dengan PPA maupun ABH. Ya, dapat kami jelaskan baik dengan korban maupun pelaku. Korban sendiri kita ada pendampingan dari UPT PPA, kemudian ada penilaian dari atau peninjauan dari Peksos, ada juga konseling dari
konseling terhadap korban, yaitu pemenuhan hak-hak korban, itu juga bisa direkomendasikan dari UPT PPA untuk dilakukan konseling, yaitu pusatnya di Bandar Lampung. Begitu juga dengan pelaku, apabila pelakunya berkaitan dengan anak berhadapan hukum atau ABH, itu juga mendapatkan observasi dari pihak Bapas atau Balai Pemasyarakatan. Jajaran Satreskrim dapat mengamankan terduga pelaku perbuatan tidak senonoh dengan inisial LT, usia 27 tahun, alamat Pekon Kelungu, Kecamatan Kota Agung. Kami amankan berdasarkan laporan ke polisi, yang mana pelapor kakak dari korban ke Polres Sanggamus atas tuduhan perbuatan tidak senonoh di bawah umur. Kronologis kejadian berawal dari saat korban berusia 18 tahun, tetapi dilakukan persetujuan tersebut sejak korban masih di bawah umur. Dengan modus, pelaku memanggil ke rumahnya sebanyak 3 kali dengan modus akan memberi uang jajan. Kejadian diketahui oleh kakak korban pada Kamis tanggal 4 Agustus 2022 sekitar pukul 16.30 waktu Indonesia Barat yang telah diberitahukan oleh saudaranya bahwa adik bungsunya telah dicabuli dan disetubuhi oleh tersangka. Kemudian pelapor memanggil dan meminta penjelasan korban Bunga, yang dari keterangannya mengakui telah dicabuli dan disetubuhi oleh terlapor sebanyak 1 kali di rumah tersangka pada bulan Juni 2021. Atas hal tersebut, pelapor juga diperlihatkan percakapan yang tidak senonoh dari tersangka, sehingga merasa tidak terima dan melapor ke Polres Sanggamus, jelasnya. Atas perbuatan tersebut dijerat pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 2022 tentang perlindungan anak, JO pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 2016 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 2002 menjadi Undang-Undang ancaman maksimal 15 tahun penjara, tandasnya. Memang betul sekarang ini kejahatan terhadap anak atau persetubuhan di bawah umur atau perbuatan cabul tanggamus dapat rating termasuk tinggi, ungkapnya Ibda Pribadona Laila SH. Saat ini, tersangka dan barang bukti ditahan di Mapolres Sanggamus guna proses penyidikan lebih lanjut. Sementara itu, tersangka yang awalnya membantah akhirnya mengakui perbuatannya, bahkan ia menyebut telah 3 kali melakukan perbuatannya itu dengan iming-iming akan dinikahi. "Ya, saya sudah 3 kali. Ya, awalnya saya rayu-rayu dan ancam mau ditinggalin dan saya imingi mau dinikahi," kata LT di Mapolres Sanggamus. Setelah mengakui perbuatannya, LT kesempatan itu ia juga meminta maaf kepada keluarga korban karena telah merusak masa depan Bunga. "Saya minta maaf kepada keluarga korban. Saya tidak tahu kalau masih di bawah umur, dan saya akan mempertanggungjawabkan perbuatan saya," tutup pria berbadan kurus tersebut. Cynthia Rahma, Patriot Onnews TV melaporkan dari Tanggamus. Sekian berita dari kami, saya Novi Puspitasari beserta seluruh kru Patriot News TV mohon undur diri. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.